Nah, ini untuk mengantisipasi berbagai potensi kejahatan yang kini marak, berlapis upaya pengamanan dilakukan petugas. Salah satunya dengan melibatkan polisi satwa yang punya sederet tugas strategis. Pasukan anjing K9 dan Turangga menjadi andalan di garis depan, dan kita ikuti pengalaman Rian Fernando juga Galuh Prestisa dalam segmen Sehari Menjadi. Gak mau maju. Tugas menjaga keamanan tak melulu menjadi tugas manusia loh. Ada juga beberapa jenis satwa yang tak hanya akrab dan menjadi sahabat manusia, tapi juga jago melaksanakan tugas pengamanan. Mulai dari melacak narkoba, mendeteksi bahan peledak, hingga membantu tim SAR di tengah bencana alam. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan pasukan K9 dan Turangga, Direktorat Polisi Satwa Baharkam Mabes Polri, Depok, Jawa Barat. Total ada 200 ekor anjing K9 dan 20 kuda Turangga yang pagi ini siap melaksanakan apel. Dalam keseluruhan tugasnya, ada 5 fungsi anjing K9. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, anjing K9 berfungsi sebagai pengendali massa atau dalmas. Salah satu tugasnya adalah membubarkan massa saat terjadi huru-hara. Kemampuan lain dari K9 adalah dalmas atau pengendalian massa. Jadi ketika ada aksi demo yang sudah anarkis, maka mereka akan masuk dan membubarkan, dan jenis anjing ini adalah yang agresif. Jenis anjing K9 dalmas adalah Belgian Malinois dan Herder atau German Shepherd. Lihat tuh. Kuat banget tangannya. Kalau enggak, kalau pas tuh langsung gigit. Meski jinak dan patuh pada sang pawang, saat bertugas di tengah kondisi berbahaya, K9 dalmas bisa berubah garang. Tak hanya gonggongannya yang menggetarkan, gigitannya juga sangat kuat hingga mampu menjatuhkan orang dewasa. Anjing K9 dalmas biasanya baru diterjunkan bila aksi massa tidak lagi dapat dikendalikan. Fungsi kedua adalah sebagai cakum atau pelacak kriminal umum. Anjing K9 bertugas melacak tersangka atau buronan polisi di keramaian hingga memberikan proteksi. Nah, ini saya juga harus hati-hati karena ini sudah posisi guard atau menjaga tuannya. Ini kalau saya iseng aja, saya nyolek tuannya, wah, tergigit. Jadi saya mundur dulu, saya ngeliat dulu seperti apa contohnya. Posisi guard berarti menjaga. Penjagaan ini biasanya diberikan pada orang-orang penting yang memerlukan pengamanan ekstra. Wah, gigitannya kuat sekali. Ya, ada pindakan guard. Guard! Tina! Keren kan? Guard! Langsung jagain. Langsung. Kini saya disimulasikan hendak diserang dari belakang. Begitu musuh menyerang, tanpa ampun si K9 langsung bergerak melumpuhkan. Guard! 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 Tina! Guard! Nah, sekarang kita bertukar peran. Jadi saya pengen tahu seberapa kuat sih gigitannya dan daya dorong dari si K9 ini. Sekarang saya nggak akan digigit, setelah tadi sih dijagain. Ngeri juga ya. Gigit lumayan loh. Bentar ya, Pak. Bentar. Rata-rata anjing memiliki tekanan hingga 145 kg. Sebagai perbandingan, manusia punya kemampuan sekitar 54 kg, hiu putih 270 kg, dan buaya 1.100 kg. Good, Anita. Good, good. Oke, good. Kencang bener, serius kencang. Tuh kayak lagi, kita tuh kayak lagi mau didorong, kayak mau dijatuhin. Berapa kilo, Pak? Sekitar 20 betul ya? 230 kilo ya? 230 kilo tapi out. Lebih dari 2 kali berat badannya dia mampu ngedorong saya. Dia hampir jatuh kalau nggak ditahan sama bapaknya. Kita coba lagi di percobaan kedua. Biar dia main dulu deh. Oke. Nggak kuat tenaganya. Tenaga saya habis.
Masih ada lagi fungsi ketiga, yaitu K9 pelacak narkotika. Biasanya K9 ini akan dikerahkan di bandara, terminal, atau lokasi lain yang disinyalir menjadi tempat penyimpanan barang haram itu. Dia tidak tahu di mana letak narkotika tersebut. Sekarang saya akan cek apakah bisa menemukan atau tidak. Oke, Dino. Oke, yuk. Anjing punya hingga 300 juta reseptor di indera penciumannya. Bandingkan dengan manusia yang hanya punya 6 juta reseptor. Inilah sebabnya penciuman anjing jauh lebih tajam daripada dibandingkan manusia. Okay, good boy. Oke, dan berhasil menemukan random. Jadi ini seperti lagi di terminal atau di bandara ya. Banyak sekali koper, tapi kita mencurigai ada suspek membawa narkotika dan dia mencakar di tas yang tepat. Oke, good. Saat berhasil menemukan barang yang dicarinya, anjing K9 akan terus mencakar hingga semua objek yang diburunya ditemukan. Lanjut, fungsi keempat adalah K9 pelacak bahan peledak. Hidung anjing ini sudah sangat terlatih mengenali sejumlah bahan peledak. Coba kita tes dengan meletakkan acak tas yang salah satunya berisi rangkaian detonator. Sik, go. Sik. 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 Oke, good. Good dog. Tipikalnya yang berbeda adalah dengan membawa narkotika. Kalau narkotika dia nyakar. Tapi kalau bahan peledak, dia itu lebih pasif. Kenapa? Karena kalau dia sampai menggaruk gini ya meledak. Jadi harus dipilih anjing yang pasif, berbeda dengan narkotika. Kali ini anjing yang digunakan haruslah yang bertipe pasif agar tidak memunculkan bahaya saat mendeteksi bahan peledak yang sangat sensitif. Sik. Sik. Percobaan kedua, sukses. Good. Oke. Good, padahal kita naruhnya jauh lebih dalam loh. Good, Buci. Tas kembali kami acak. Dan beberapa detik kemudian, Sik. 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 Oke. Good. Reward. nah, fungsi terakhir adalah fungsi pelacak SAR. Anjing K9 akan membantu pencarian korban bencana yang tertimbun reruntuhan. Satu badan dunia yang khusus untuk SAR and Rescue. Itu kami sudah mendapat level internasional. Oke, jadi saya saat ini akan menjadi seorang korban. Ya. Ceritanya menjadi seorang korban yang ada di reruntuhan dan ingin mengetahui bagaimana cara dari anjing SAR ini atau K9 ini untuk menemukan saya. Ya. 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 Usai bersembunyi, waktunya anjing K9 SAR beraksi mencari para korban, baik yang sudah meninggal maupun korban yang masih hidup. Jenis anjing yang digunakan adalah Malinois Dog atau Belgian Malinois. Bila si K9 berhasil menemukan korbannya, ia akan menggonggong hebat. Oke. Dan dia berhasil menemukan saya dalam hitungan menit. Dan tipikalnya adalah kalau menemukan korban langsung menggonggong ya, Mbak ya. Biasanya tuh mencakar bagian ini lalu dia menggonggong untuk memastikan kalau ada berkali-kali menggonggongnya. Dari total 600 ekor anjing K9 di Indonesia dan 200 diantaranya dipelihara di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selesai berlatih, waktunya membersihkan kandang agar pasukan K9 tetap sehat. Jadi kalau udah sore seperti ini, anjing-anjing ini K9-nya akan dibersihkan lagi kandangnya. Kalau dia kotor juga akan dimandikan dan selalu akan dikasih makan biar tidurnya nyenyak. Ini lapar apa ngantuk nih? Suka ada kutu juga nggak sih? Ya, kalau dia nggak dibersihin tuh, kandang nggak dibersihin ada kutu jadinya.
Lalu bagaimana dengan anjing yang sedang sakit? Seperti Oro, anjing canine yang dulu sangat aktif berkegiatan SAR di seluruh Indonesia. Oro kini tengah menderita serangan parasit darah dan baru sembuh dari tumor. Biasanya kalau Oro. Ini berarti agak kurus. 19,5 ya tadi ya, Mas? Biasanya sih normal 20 sampai 30, cuman karena ini kurus banget jadi dia di bawah normal. Harus dijaga supaya nggak makin kurus. Di mana? Oh, sana. Salah ruangan. Kan kita tahu kalau bencana kan bener-bener semuanya daerahnya bener-bener ya luar biasa. Gimana kan kita nggak bisa ngejamin daerahnya steril gitu, banyak penyakit di sana. Nah. Bagi Anda yang memelihara anjing di rumah, kesehatannya bisa Anda pantau dari sejumlah indikasi. Normal itu cuping hidung sini, cermin hidung kita bilangnya itu basah. Nah ini contohnya di Oro kan basah. Nah ini berarti dia masih sehat. Kalau yang dia sakit, menunjukin gejala demam itu tuh biasanya sini kering. Sini kering. Terus ini turgor kulitnya, ini kan cepat Oro 1, 2. Kita hitungnya 1, 2, 3. Tuh agak cepat balik. Kalau yang misalnya yang lama, yang dehidrasi, itu tuh lama baliknya. Set, pelan banget. Nah terus kita lihat dari mukosa matanya. Harusnya di sini warnanya pink rose gitu. Kalau Oro ini menunjukkan ada pucat, Mas. Karena Oro kan emang masih tahap penyembuhan kan. Satu lagi satwa cerdas yang kerap membantu tugas kepolisian, yaitu pasukan turangga alias kuda yang dikomandoi oleh para aswadada. Fungsi utamanya terbagi menjadi 3, yakni untuk patroli, protokoler, dan pemecah kerumunan massa. Oh, aktif sekali kita, terutama turangga kita, kuda-kuda kita ini. Turangga itu kan kuda, itu digunakan sekarang untuk protokoler oleh Presiden Republik Indonesia apabila menerima tamu-tamu negara. Saya sendiri baru pertama kali naik kuda yang sebesar ini. Dan kenapa harus pendek talinya padahal dia panjang? Supaya dia nurut dan tidak susah untuk dikontrolnya. Atau tidak punya ruang lebih banyak dari biasanya. Dia mundur mendadak. Udah gitu aja, itu natural, itu biarin aja. Oh, kalau kencang mundur itu kodenya. Cara mengendalikan kuda susah-susah gampang. Untuk maju, hentakan kaki dengan lembut ke badan kuda. Untuk berbelok, tarik talinya sesuai arah yang dituju. Bila hendak mundur, tarik kedua tali secara bersamaan. Gini. Duh, karena chemistry kami belum lekat, si kuda kenapa bodoh dengan perintah saya. Gak mau nurut. Maju. Bro, maju bro. Gak mau maju. Semua kuda pasukan turangga berbobot rata-rata 600 kg dan semuanya didatangkan dari Eropa. Kita mencari kuda yang terbaik buat kepolisian karena memang harus kuda kerja yang sesuai dengan tugas pokok kita. Diambil dari negara mana, Pak? Kita mengambil dari negara Belanda. Dari Belanda. Jadi hampir setiap tahun kita pasti membeli kuda dari Belanda. Ya, jenis-jenisnya juga agak berbeda. Ini kan Prinsen. Ini dia Persia dia. Ini rambutnya bulunya panjang. Selesai berlatih, kuda-kuda ini akan dibersihkan berkala, terutama bagian kakinya. Sebab bila tak rutin dibersihkan, kuku kuda bisa membusuk. Jadi kalau mandiin kuda itu tergantung cuaca sebetulnya. Kalau lagi musim panas, ya nggak boleh tiap hari, padahal maksudnya biar segar. Kenapa? Karena nanti tubuhnya akan lebih banyak bulu, lebih banyak tumbuh, akan lebih cepat panas. Nah, kalau lagi musim hujan seperti ini, baru lebih sering boleh seminggu sekali atau seminggu 2 kali mandikan, tergantung dia aktivitasnya banyak kotor atau enggak. Setelah mandi dan bersih, sekarang waktunya makan. Jerami ini ternyata spesial karena diimpor dari Inggris. Masih juga ditambahkan konsentrat madu dan vitamin untuk menjaga stamina kuda. Kehadiran satwa cerdas sahabat manusia ini jelas akan memperkuat skuad kepolisian untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Rian Fernando, Galuh Prestisa, Depok, Jawa Barat.